Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Ya, malam ini. Malam ini kita akan ada podcast bersama Kakak Dita. Sambil menunggu. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga moderator juga demikian ya. Alhamdulillah. Amin. Oke, malam ini kita akan ada podcast bersama Kakak Deta mengenai kesetaraan gender. Malam ini kita ngobrol-ngobrol sederhana aja ya mengenai apa sih itu kesetaraan gender. Mulai dari yang awal dulu kali ya. Mungkin teman-teman dari gimana? Kalian sudah siap untuk menjelaskan apa sih? Kita sharing bareng-bareng ya. Ya, oke. Dari yang sering kita dengar dulu deh mengenai budaya patriarki. Menurut Kak Deta apa sih itu budaya patriarki? Silahkan Budaya patriarki. ya. Oke, budaya patriarki itu kalau bisa kita pahami atau kita definisikan adalah budaya yang selalu mengutamakan atau menomorsatukan laki-laki. Yang dimana misalnya jadi pemimpin itu laki-laki, yang mengurus atau mencari nafkah itu juga laki-laki, dan serba laki-laki karena memang menomorsatukan laki-laki. Itu bisa kita pahami sebagai budaya patriarki ya, yang mungkin di beberapa wilayah atau di beberapa negara itu masih lekat akan budaya patriarki kayak gitu. Oke. Apakah di Indonesia masih ada nggak nih kira-kira? Indonesia ya, ya masih ada tentunya ya. Bahkan bisa kita lihat sendiri ya kalau misalnya di lingkungan sekitar, gak jauh-jauh gitu. Misalnya begini, ketua kelas nih biasanya siapa sih, laki-laki atau perempuan? Biasanya dia yang dipilih siapa nih? Dari gendernya ya, laki-laki atau perempuan untuk jadi ketua kelas? Laki-laki Biasanya ya. laki-laki ya. Anak kayaknya selalu mindset masyarakat atau mindset kita sendiri itu bahwa pemimpin yang bagus adalah perempuan, laki-laki gitu ya, menomorsatukan laki-laki gitu. Tapi perlu kita pahami kalau dalam pengalaman gitu ya, di kelas justru laki-laki itu yang malas gitu, dipilih, dipercaya sebagai pemimpin, tapi justru nggak menjalankan tugasnya sebagai laki-laki atau sebagai ketua kelas. Justru biasanya kalau misalnya ketuanya laki-laki nih, nanti wakilnya perempuan kan. Nah, justru yang memegang peran atau tanggung jawab itu yang wakilnya gitu, yang perempuannya. Nah, ini sering kali terjadi gitu. Gak jauh-jauh itu di lingkungan sekolah kita ya, atau mungkin di lingkungan mahasiswa adalah ketua komting gitu, laki-laki gitu, atau yang masih memegang peran tanggung jawab gitu, atau pemimpin gitu. Jadi dikit-dikit laki-laki, dikit-dikit laki-laki. Itu masih ada nih ya di Indonesia tentang budaya patriarki.
bahkan di sekolah. Satu. Iya betul. Selanjutnya Kak. Nah, dari budaya patriarki ini muncul nih namanya budaya seksisme. Nah, apa sih itu budaya seksisme? Seksisme ya. Wah, mungkin beberapa teman-teman ngalamin sendiri ya kalau seksisme itu. Kayak seksisme itu ibaratnya pelabelan negatif untuk gender yang perempuan gitu. Jadi kayak misalnya yang tadi sudah dicontohkan kayak misalnya terkait mencari nafkah laki-laki atau memang ketika menjadi pemimpin harus laki-laki kayak gitu. Jadi kalau seksisme itu pelabelan negatif lebih kepada perempuannya gitu. Jadi kayak pelabelan perempuan, oh harus di rumah tangga kayak gitu, oh harus gak usah sekolah tinggi-tinggi kayak gitu di rumah aja karena pekerjaannya di bidang domestik kayak gitu. Jadi sudah pelabelan pelabelan negatif kepada perempuan dulu kayak gitu. Dan yang dirugikan lagi-lagi perempuan kan, bahwa perempuan harus di rumah saja, gak usah sekolah tinggi-tinggi gitu kan, gak perlu belajar gitu kan, karena nantinya akan mengurus rumah tangga, suami dan anak kayak gitu. Oke. Terus setelah seksisme ada lagi nih yang namanya misoginis. Nah, apa sih itu misoginis? Menurut kakak itu seperti apa itu? Misoginis ya. Dari sini jadi inget ini nih salah satu boyband Korea namanya BTS, Bangtan Soyeondan. Kalau teman-teman tahu ya, gitu kan, itu kan boyband pertama dari Asia ya yang nyampe ke Amerika ya. Tuh. Dan uh, pernah didapati bahwa pelabelan negatif bahwa BTS itu tuh ternyata misoginis kayak gitu. Ternyata BTS itu bener-bener nggak suka perempuan gitu. Perasaan benci, kalau misalnya lihat perempuan itu benci gitu, nggak suka. Itu loh yang pernah juga didapati oleh BTS gitu. Selaku idol Korea yang paling terkenal ya, nomor satu boyband terkenal paling satu itu pernah hanya gara-gara salah satu lirik lagunya mengatakan bahwa perempuan itu hanya dilihat di sisi negatifnya aja kayak gitu, nggak penting gitu. Kayak terkesan nggak usah hidup kalau misalnya emang nggak bermanfaat kayak gitu. Jadi pelabelan yang benar-benar benci terhadap perempuan, kalau lihat perempuan itu benci. Jadi nggak suka sekali sama perempuan gitu. Itulah misoginis. Itu Kak. Itu. Nah, kalau gue tahu nih, dari tiga budaya itu, apakah boleh nggak tahu sejarah singkatnya deh dari tiga budaya itu? Tiga dari patriarki, misoginis, atau seksisme. Apakah itu memang dari Indonesia sendiri atau diambil dari negara lain? Seperti apa Kak? Mungkin bisa jelaskan. Oke, kalau terkait sejarah sebenarnya panjang ya. Tapi sebenarnya mindset kita itu kayak gini. Pasti itu terjadi dari dulu ya. Pasti sejak dulu itu pasti kayak gitu ya gitu. Padahal sebenarnya enggak, teman-teman. Dulu itu sebenarnya kita itu setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika masa perburuan 8.000 atau 11.000 tahun yang lalu, ketika penduduk belum menjadi penduduk ya, manusia itu masih nomaden gitu, masih berpindah-pindah gitu. Jadi berburu, mencari hewan ataupun mencari tanaman-tanaman yang sudah hidup kayak gitu kan, yang bisa dimakan setidaknya kayak gitu. Sebenarnya itu setara antara laki-laki dan perempuan gitu. Dulu itu kayak berburu ataupun apa juga setara. Namun ketika ada waktu senggang, para wanita ini tuh melakukan sebuah pertanian kayak gitu. Pertanian kayak misalnya di waktu senggang di ranah domestik mereka menanam sesuatu gitu yang ternyata itu menjadi juru selamat ketika ketika dulu penduduknya nomaden, sekarang kan sudah menetap ya, lebih suka menetap kayak gitu. Karena pada saat itu juga di kehidupan Mesir dan Afrika itu kan cuacanya kan bisa kita lihat ya, gurun, pasir, terus nggak ada tumbuh-tumbuhan kayak gitu kan. Nah itulah yang menyebabkan dari perpindahan nomaden kepada menetap kayak gitu. Karena setiap daerah itu tidak pernah sama kayak gitu. Jadi ketika di situ banyak
tanah subur ataupun tanaman-tanaman yang banyak, mereka lebih suka di situ kayak gitu. Dan di waktu senggang justru perempuan ini jadi juru selamat yang bisa masak tanpa harus kita cari jauh-jauh gitu kan. Nah itu gitu. Cuman begini, kenapa munculnya budaya patriarki adalah yang paling utama karena pada saat pertanian itu kan zaman dulu belum ada alat-alat berat kan ya, alat-alat produksi kayak misalnya kapak. Dulu kan alat-alatnya kapak tuh atau yang berat-berat pakai batu gitu kan. Nah inilah budaya patriarki muncul. Kalau misalnya terkait membajak sawah itu pakai kerbau, tapi sedangkan kerbau itu yang pemilik kekuasaannya adalah laki-laki kan, yang pengurus kerbau karena kan butuh tenaga besar, butuh tenaga banyak kayak gitu kan. Jadinya yang balik lagi yang ngurus adalah laki-laki gitu untuk membajak sawah gitu kan. Kemudian kayak kapak juga kan berat ya dari batu tadi. Perempuan kan juga kesulitan karena memang bukan memegang peran hal yang berat-berat seperti itu. Nah, disinilah hidungnya kelihatan dari budaya patriarki bahwa merebut pencarian nafkah ibaratnya dari perempuan kayak gitu kan. Semua alat berat, alat produksi itu dipakai gitu sama para patriarki ini gitu kan. Jadi kan tersingkirlah gitu. Jadi awal mulanya juga kepemilikan pribadi kayak gitu. Jadi kalau hal-hal berat itu laki-laki, hal-hal ringan adalah yang perempuan kayak gitu. Itulah munculnya. Awalnya kita setara, awalnya kita sama ketika pada tahun itu ya, pada berapa Masehi yang lalu kita sama. Tapi ketika sudah ada alat produksi yang butuh peran laki-laki yang besar, itulah mulai adalah pergeseran perempuan nih. Perempuan udah mulai tergeser, pekerjaannya ibaratnya sudah diambil karena emang kapasitasnya untuk ke perempuan kayak gitu atau untuk laki-laki sudah ada memiliki perbedaan ini gitu sejak itulah cukup panjang ya walaupun sudah dipersingkat ya semoga bisa ya dipahami teman-teman nih. Berawal dari alat-alat berat gitu ya, jadi berpindah mencari nafkah berpindah di laki-laki gitu. Ya. Lanjut nih, dampak yang dialami dari adanya 3 budaya itu apa sih untuk di era saat ini? Oke, kalau di era saat ini ya, yang paling terkenal adalah dalam ranah politik. Pokoknya dalam ranah mencari nafkah, perempuan pasti dinomor dua kan gitu. Dinomor dua kan selalu menomor satukan laki-laki bahwa laki-laki punya stamina yang lebih kuat daripada perempuan, terus dari stigma seksisme bahwa perempuan lebih baik di dapur, tidak usah bekerja dan segala macam, tidak usah berpendidikan, itu yang paling utama, tidak usah berpendidikan tinggi-tinggi kayak gitu. Kalau kita lihat sejarah ya RA Kartini itu kan melakukan kesetaraan gender bahwa sejak dulu juga perempuan dipingit gitu kan, suruh menikah di usia yang sangat muda kayak gitu kan. Tapi akibat dari perubahan itu, sekarang kita bisa merasakan nih bahwa pendidikan juga bisa setinggi-tingginya nih perempuan. Tapi stigmanya balik lagi masih ada gitu. Masih ada yang mengira bahwa usia 20 tahunan sekian dan 30 tahunan sekian perempuan seharusnya sudah menikah, sudah begini, harus sudah punya anak gitu. Lagi-lagi seksisme misogini terhadap perempuan masih ada walaupun kenyataannya kita ini boleh nih sekolah sampai S1, S2, bahkan S3 gitu kan. Tapi beban gandanya itu yang diakibatkan dari budaya ini, beban ganda bahwa perempuan harus bisa ngurus rumah dan pekerjaan dan pengurus anak. Padahal kan bisa nih dikerjakan bareng-bareng sama suami kayak gitu kan, berdua jadi kerjasama kayak gitu, nggak menjadi beban ganda perempuan bahwa semuanya selalu perempuan gitu kan. Teman-teman perempuan pasti ngerasa ini kalau misalnya di rumah gitu kan harus nyapu, ngepel, nyuci piring atau segala macam, itu kan pekerjaan rumah tangga yang sangat melelahkan kan. Nah, siapa sih yang bilang kalau misalnya pekerjaan itu hanya milik perempuan gitu kan? Itu adalah dari budaya patriarki yang sudah tertanam dalam diri kita gitu kan. Padahal kalau misalnya laki-laki atau anak laki-laki saja yang membantu ibunya, bahkan boleh banget loh, bahkan berpahala tentunya gitu kan. Jadi bisa berolahraga kan gitu. Tapi stigmanya bahwa nyuci piring itu untuk perempuan gitu kan, atau nyapu ngepel ya perempuan tugasnya gitu, laki-laki ya udah sekolah aja gitu. Itulah
eh, yang masih belaka dalam budaya kita gitu. Katanya udah kesetaraan gender, katanya udah politik 30% untuk disediakan perempuan, katanya udah boleh berpendidikan tinggi, tapi stigma negatifnya masih ada sampai sekarang gitu. Itulah yang melekatnya budaya patriarki gitu Kak. Oke, begitu ya penjelasannya. Jadi masih berdampak pada kesetaraan gender nih. Ya. Kita masih memiliki kesenjangan. Oke, nih pertanyaan mungkin ini bisa penutup. Oh, masih ada lagi ya. Oke, untuk selanjutnya ini pertanyaan mengenai ini. Kakak sebagai Kak Deta ini sebagai perempuan milenial. Apa sih atau upaya yang Kak Deta lakukan untuk apa ya, untuk mengatasi 3 budaya ini? Gimana enggak? Kalau misalnya tanya saya pribadi, tentunya tidak hanya perlu bantuan teman-teman tentunya ya, kita bersama-sama nih gitu kan untuk menghapus stigma itu gitu kan. Tentunya saya berpesan kepada saya sendiri dan teman-teman milenial nih, generasi Z ini yang lagi kejar-kejarnya teknologi, terus lagi kejar-kejarnya informasi, bahwa perlu adanya edukasi. Berawal dari paling cepat edukasi deh gitu. Edukasi bahwa oh ternyata laki-laki dan perempuan itu memiliki mata hukum yang sama, gitu, memiliki sosial strata yang sama, tidak ada subkoordinat di situ, tidak ada yang lebih utama dan tidak ada yang lebih diutamakan kayak itu kan, dan tidak ada nomor dua kayak gitu, dan tidak ada beban ganda juga gitu. Ini kan teman-teman perlu tahu nih gitu kan, oh ternyata ada juga yang baru tahu gitu kan bahwa cuci piringnya itu laki-laki juga bisa kayak gitu kan, dan itu juga bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari dari edukasi itu gitu. Jadi perlu nih pengadaan penyuluhan gitu, kita anak-anak muda gitu kan, atau kita sendiri nih yang misalnya perempuan nih, jangan pernah pengen dianggap lemah gitu. Coba deh untuk percaya diri kalau misalnya itu nggak bergantung dengan laki-laki gitu. Begitupun dengan laki-laki ya, jangan bergantung bahwa urusan rumah tangga untuk perempuan kayak gitu. Terus yang kedua adalah empati. Tolong munculkan sisi empati. Empati itu adalah perasaan ketika kita mencoba menjadi orang lain tanpa perasaan kita terbawa. Contohnya begini, ketika nih Kak Azmi ya selaku moderator nih nangis gitu kan, nangis punya masalah kayak gitu kan, dan curhat ke saya. Terus saya ikut nangis nih gitu kan. Nah itu bukan empati. Terus saya merasakan apa yang Kak Asmi rasakan, terus aku ikut menangis kayak gitu kan. Nah itu bukan empati, itu melainkan simpatik gitu kan. Karena perasaan saya terbawa, saya jadi ikut menangis gitu kan. Otomatis kan kita tidak menemukan solusi dong di situ gitu kan. Nah inilah makanya lebih baik kita mengutamakan empati kita gitu. Jadi saya mencoba merasakan apa yang Kak Asmi rasakan, terus tapi saya tidak terbawa oleh perasaan larut itu. Terus kita sama-sama nih mencari solusi kayak gitu untuk jalan keluarnya seperti apa kayak gitu. Supaya laki-laki dan perempuan juga punya serata yang sama gitu kan. Dan serata yang sama itu perlu dipahami bukan yang bersifat kodrati ya. Maksudnya gini, dalam memahami gender dan semacamnya atau kesetaraan gender itu perlu dibandingkan nih antara gender dan seks gitu. Kalau gender itu adalah pengakuan secara sosial kepada laki-laki atau perempuan gitu. Kalau misalnya seks itu adalah jenis kelamin gitu. Dan bedanya adalah kalau gender itu lebih ke sosial, hukum, ataupun pendidikan gitu. Sedangkan seks adalah yang misalnya bersifat kodrati ya. Kalau laki-laki punya sel sperma, kalau perempuan punya sel telur. Kalau misalnya perempuan lebih yang bisa menstruasi adalah perempuan. Dan kalau misalnya yang punya ovarium adalah perempuan gitu kan ya. Gitu. Yang punya jakun adalah laki-laki kayak gitu. Nah, itu adalah seks, tapi berbeda dengan gender ya. Kalau gender itu laki-laki dan perempuan di mata hukum, laki-laki dan perempuan di mata pendidikan, laki-laki perempuan di mata sosial kayak gitu. Dan itu setara, itu bisa kita menjadi negara yang lebih maju gitu loh.
untuk semua bisa bangkit bersama-sama gitu, baik laki-laki ataupun perempuan gitu. Jadi tidak hanya satu aja gitu. Gitu. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Iya, kasih Kakak Desa penjelasannya. Oke, ini gimana nih ya? Mau dilanjut? Siap. Jadi kalau setara gender itu berarti di sosial, hukum, dan di pendidikan ya. Kita tuh setara. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Jadi upaya sebagai generasi milenial nih, upaya yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi dan dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mengedukasi orang-orang kalau kita tidak melakukannya terlebih dahulu kan tidak bisa ya. Seperti itu kan kita. Jadi mulai dari Betul diri sekali. kita. Siap. Gimana nih? Sudah ya. Sekian dulu ya podcast kita kali ini. Nanti kapan-kapan bisa dilanjut, bisa langsung DM Kakak Deta mungkin kalau mau info lebih lanjut mengenai setara gender itu seperti apa. Oke, terima kasih Kakak Deta untuk informasinya dan penjelasannya untuk malam ini. Semoga penjelasan ini bisa memberikan apa ya, salah satu memberikan edukasi gitu ya, kepada teman-teman semua. Seperti itu. Oke. Oke, siap. Terima kasih Kakak Asmi sebagai moderator telah menemani saya sharing. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Iya. Untuk mungkin ada pesan dan pesan-pesannya nih buat teman-teman sebagai penutup. Oke, pesan-pesan untuk teman-teman. Mulailah dari diri sendiri bahwa perlu dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan gitu. Kita sama-sama hidup kan di masyarakat, hidup di ranah sosial, pendidikan, agama, dan hukum. Dan untuk itu sebisa mungkin kita tidak mendisklaimer bahwa ada yang lebih utama dan ada yang tidak utama kayak gitu. Lebih baik semua setara dimulai dari diri kita sendiri bahwa perempuan juga bisa jadi pemimpin, laki-laki juga bisa jadi pemimpin kayak gitu. Tapi bukan berarti bahwa perempuan mengambil jabatan terbesar dari laki-laki begitu. Bukan berarti seperti itu. Tapi kalau misalnya perempuan tidak diberi kesempatan, terus kapan nih perempuan juga bisa setara dengan laki-laki kayak gitu kan. Jadi mulai dari diri sendiri dulu ya. Ubah mindset-nya. Gitu. Oke, terima kasih untuk penutupnya. Mulai dari diri kita sendiri, kalau perempuan dan laki-laki di mata gender itu sama. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Kakak Deta. Mungkin cukup sekian ya podcast kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf nih apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.